Halo guys, selamat datang kembali di channel Sejuta Bitcoin. Hari ini hari Senin ya guys ya, tanggal 14 Juli 2025. Nggak kerasa kita sudah 1 minggu lebih menyicil saham satu lot per emiten. Dan di episode kali ini saya akan menyicil BBCA atau Bank Sentral Asia ya guys ya. Satu lot saja untuk melanjutkan progres seperti apa ya nantinya ketika kita sudah menyicil saham di masa depan, apakah menguntungkan, apakah dividennya sangat besar atau justru malah merugi ya guys ya. Tidak masalah, kita akan terus menyicil aset Bitcoin, saham Indonesia dengan rutin setiap harinya ya guys ya. Dan disclaimer on, semua video yang saya buat ini adalah perjalanan saya melakukan investasi dengan cara menyicil, dan kalian bisa lihat sendiri progresnya dengan terbuka ya guys ya, apakah untung atau ruginya. Oke, lanjut aja. Sebelum kita mulai, kita akan mengenal sedikit ya guys ya tentang keuangan Bank BCA. Di sini sekilas aja, dan saya juga bukan pakarnya. Jadi saya hanya menunjukkan saja kepada kalian. Kalian bisa baca sendiri apakah Bank BCA ini efektif, efisien, atau profitnya besar, atau justru sebaliknya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri nanti, dan saya hanya kasih lihat saja seperti apa keuangan dan labanya Bank BCA. Di sini kalau di Stockbit ini kalian bisa ke case stat, dan kalian lihat di sini hal utamanya biasa yang kita lihat adalah labanya dulu. Apakah perusahaan ini menciptakan laba yang positif atau justru merugi? Dan kalau positif artinya perusahaan itu untung. Kalau merugi ya lebih baik kita jangan investasikan dulu ya, karena sangat berisiko ya guys ya. Dan di sini kita lihat net income-nya di kuartal 1 saja 2025 sudah mencetak 14 triliun dan selalu mengalami kenaikan di 2024 kuartal satunya di 12 triliun, ini triliun ya guys ya. Dan kita lihat revenue-nya dari 28 2024 ke 29 dan 2023 25. Jadi selalu mengalami kenaikan ya guys ya, maupun revenue maupun laba bersihnya. Artinya perusahaan ini sangat kuat dan solid, dan ketika estimasikan itu bisa mencapai 54 triliun di tahun 2024, dan di tahun 2025 estimasinya sekitar 56 triliun, artinya meningkat beberapa persen. Dan kita lihat dividennya, Bank BCA itu rutin membagikan dividen selama dari IPO hingga sekarang ya guys ya. Kalian bisa dilihat di sini, dan selalu meningkat ya, 40, 51, 68, 111, 106 mengalami penurunan waktu Covid, dan lanjut ke 145, dari 106 ke 145 itu sekitar naik 30% lebih dividennya. Naik lagi sekitar 20 sampai 30% juga ke 205, dan 2023 270 ini naik lagi besar sekali 30%-an. Dan kemarin 2024 naik 10%-an di 300, dan kemungkinan di tahun 2025 ya kita estimasikan juga mengalami kenaikan at least 10% saja juga sudah bahagia sekali. Di 330 atau 320 juga kita sudah bahagia, karena artinya perusahaan ini mengalami kenaikan pertumbuhan yang sangat-sangat bagus ya guys ya. Kalian bisa lihat di sini PE-nya, PBV-nya saat ini harganya lagi murah. Kita lihat analis aja ya, supaya kalian bisa tahu apa pandangan analis untuk Bank BCA ini. Dan 34 analis bilang ini time to buy, dan 3 lainnya hold, dan tidak ada yang bilang untuk menjual. Artinya ini sangat murah sekali. Ini lihat historinya, biasanya bank itu 5 tahun saja, dan ini minus 2 ya guys ya di PE bandnya. Ini sangat-sangat murah sekali. Kalau sudah minus 2 seperti ini, Bank BCA ini sangat jarang sekali mengalami penurunan yang sangat begitu dalam ya guys ya. Dan kita lihat PBV-nya juga, biasanya kita lihat di 5 tahun PBV-nya sudah minus 1 ke bawah ya kan, mau minus 2-nya di PB 4.02. Dan kalau kalian nunggu di PB 4.02 ya kalian nunggu beberapa lagi, kayak waktu itu mungkin di harga 8 ribuan pas ya, tapi tidak masalah, kita akan menyicil di berapapun harganya ya. Lanjut aja, kita langsung buy. Oke, kita dapat di 8.500, tidak masalah. 851.000 ya kita bayarnya karena ada fee.
Oke, langsung match dan kita lihat portofolio yang ada di akun ini. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, lebih jelas ya sepertinya. Kalau di sini kita sudah invest 6.156.000, udah untung 18.000, nggak apa-apa. Dan ini masih ada trading balance-nya, masih ada 4 jutaan. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa saham yang sedang mengalami penurunan saat ini current price, tapi yang punya kita Bank BCA aja yang mengalami penurunan 1,5%. Tidak masalah ya guys ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir karena kita belinya setiap hari. Saya senangnya sih mengalami penurunan terus karena kita membeli di harga yang murah terus ya kan. Tapi tidak masalah, mau naik mau turun kita happy aja karena investor itu harus selalu happy ya guys ya, dan nggak boleh kita bersedih karena apa yang kita beli ya itu risiko yang kita harus jalani ya guys ya. Mau beli Bitcoin naik sekarang hari ini, tadi saya lihat di 122.000, luar biasa sekali. Kita juga punya Bitcoin, jadi Bitcoin naik kita happy, saham naik kita happy, mau turun mau naik kita terus happy ya guys ya. Yang penting kita masih punya uang cash untuk membelinya, makanya cash itu sangat penting. Kita di sini juga di akun ini ada 4.500.000, ketika nanti turun kita masih punya uang, Bitcoin juga turun kita masih punya uang. Segitu saja, yang penting kalian bisa nyaman dengan investasi kalian ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di besok hari.